Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pelajaran Undang-Undang Kesehatan tentang menganalisis pendistribusian obat sesuai dengan CDOB, yang akan kita bahas kali ini adalah apotek. Nah, ini adalah contoh apotek yang berbentuk seperti swalayan. Berdasarkan Permenkes RI nomor 922 tahun 1993, kemudian dirubah menjadi Kepmenkes nomor 1332 tahun 2002, bahwa tata cara pemberian izin apotek dijelaskan bahwa apotek merupakan suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan farmasi lainnya kepada masyarakat, di mana tentang tata cara pemberian izin apotek dirubah menjadi yang terbaru itu Permenkes nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di mana semua izinnya itu secara online melalui lembaga OSS. Berdasarkan Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotek dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Jadi selain sebagai unit pelayanan kefarmasian, apotek ini juga sebagai sarana distribusi. Di situ dijelaskan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. SIA, surat izin apotek, merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota kepada apoteker sebagai izin untuk penyelenggaraan apotek. SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Jadi apotek sendiri bahwa harus mempunyai penanggung jawab sebagai apoteker, kemudian jika pengajuan maka akan dikeluarkan surat izin apotek dan harus mempunyai SIPA, surat izin apoteker. Oke. Berikutnya apa? Apoteker pengelola apotek merupakan apoteker yang telah diberi surat izin apotik. Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek di samping apoteker pengelola apotek dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek. Jadi jika apabila apotek itu izin usahanya misalkan 10 jam atau lebih dari 8 jam, maka apotekernya itu selama buka apotek harus ada apoteker. Jadi misalkan apoteker pengelola apoteknya 8 jam, maksimalkan 8 jam. Maka misalkan kalau 10 jam, maka sisanya itu adalah apoteker pendamping. Nah, sedangkan apoteker pengganti adalah apoteker yang menggantikan apoteker pengelola apotek selama apa tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 bulan secara terus-menerus, yang telah memiliki surat izin praktek dan tidak bertindak sebagai apa di apotek lain. Contohnya misalkan apanya cuti hamil atau misalkan cuti dari kerjanya lebih dari 3 bulan, maka harus ada apoteker penggantinya dan harus memiliki surat izin praktek. Kemudian TTK, tenaga teknis kefarmasian. Di sini dijelaskan bahwa tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi atau S1, ahli media farmasi atau minimal D3, dan analis farmasi. Jadi yang mempunyai STR-TTK itu ini ya minimal itu D3. Jadi untuk SMK tidak dapat lagi untuk STR TTK. Kemudian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
Perlengkapan apotek adalah semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan apotek. Jadi baik itu etiket, kemudian surat pesanan, kemudian ruangannya, itu termasuk perlengkapan apotek. Kemudian resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien. Nah, untuk tugas dan fungsi apotek berdasarkan PP nomor 25 tahun 1980 dijelaskan bahwa apotek tersebut merupakan tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, kemudian sebagai sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat, kemudian sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Pengelolaan apotek meliputi, karena tadi sebagai fungsinya itu adalah pembuat pengelola, maka pengelolaannya itu adalah pembuatan, pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat. Kemudian ini dalam menerima resep ya. Kemudian melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, dan sebagai pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi. Nah, pelayanan informasi yang dimaksud tadi yaitu merupakan pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat. Jadi apoteker wajib ya memberikan informasi baik itu ke dokter, kepada tenaga kesehatan lainnya, misalkan perawat dan lain-lain bidan, dan kepada masyarakat. Kemudian pelayanan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya, dan mutu obat serta perbekalan farmasi lainnya. Nah, jenis-jenis pelayanan di apotek itu ada: 1, apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam pengertian daripada resep ya, karena resep itu kan ditulis oleh dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Kemudian pelayanan resep itu merupakan semuanya tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Sehingga dalam melayani resep, maka apoteker wajib: 1, bisa melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian apoteker tidak diizinkan menggantikan obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat paten. Dia harus asesmen dulu ke ke pasien atau dokter. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat. Ya. Jadi misalkan pasien tidak mampu menebus obat karena kekurangan uangnya. Misalkan dalam resep Sanmol 10 tablet, tapi dia hanya membawa uang sebagian. Maka apoteker bisa berkonsultasi dengan dokter untuk memilihkan obat yang lebih tepat yang sesuai dengan keuangan pasien. Kemudian apoteker wajib memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien dan penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat. Nah, bagaimana jika terjadi kekeliruan dalam resep? Maka apoteker apabila menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, maka apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep. Nah, apabila apoteker sudah memberikan informasi kepada dokter, tapi dokter mempertimbangkan bahwa resep tersebut tidak perlu diganti dan tetap dalam pendiriannya, maka dokter wajib menyatakan secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep.
Jadi sebagai bukti harus dituliskan semuanya di dalam resep, sehingga apabila terjadi sesuatu, apoteker tidak dapat disalahkan karena sudah diizinkan oleh dokter penulis resep. Nah, mengenai salinan resep, ada beberapa aturan. Yang pertama, bahwa salinan resep harus ditandatangani oleh apoteker. Jadi tidak bisa ditandatangani oleh TTK. Kemudian resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dalam jangka kurun waktu 5 tahun. Jadi apabila sudah lebih dari 5 tahun, maka resep tersebut boleh dimusnahkan. Ya. Kemudian resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, kemudian yang merawat penderita, kemudian pasien yang bersangkutan, kemudian petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku. Jadi tidak boleh sembarangan diberikan atau diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Ya. Kemudian bagaimana pencabutan izin apotek? Yang pertama, apabila apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti misalkan ijazah yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, kemudian melanggar atau sumpah atau janji sebagai apoteker, kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental dalam menjalankan tugasnya, kemudian bekerja sebagai penanggung jawab pada apotek atau industri farmasi lainnya. Jadi misalkan dia sudah sebagai apoteker penanggung jawab apotek di apotek A, kemudian dia sebagai APJ lagi, apotek penanggung jawab di apotek B, itu tidak boleh. Karena ketentuannya untuk ASIA, surat izin apotek itu diberikan kepada satu apoteker. Nah, kemudian apoteker tidak menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu dan terjamin keabsahannya. Kemudian apoteker tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti dalam hal melayani resep, memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional. Kemudian apoteker berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun berturut-turut, atau apoteker melanggar perundang-undangan narkotika, obat keras, dan ketentuan lainnya. Kemudian apabila SIP atau surat izin praktek apoteker pengelola apotek dicabut dan apotek tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka semuanya apabila melanggar, maka apotek tersebut bisa dicabut. Nah, demikian penjelasan daripada tentang apotek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.